wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ibu-ibu telah hadir di tempat ini untuk kita bermediasi. Saya sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan Perma 1 nomor 16. Kita akan coba membahas apa yang menjadi permasalahan ibu-ibu ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Chandra Tambayong, saya sebagai mediator dan sifatnya saya netral ya. Untuk itu, untuk lebih mengenal ibu-ibu silakan memperkenalkan diri. Silakan ibu sebelah kanan saya. Mohon izin, perkenalkan saya Putri. Saya di sini untuk mediasi karena saya dan Mbak Novi ada masalah tentang hak waris Pak, yaitu berupa rumah dan sawah. Ya, oke. Silakan Ibu Novi memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Novi, saya pengen keadilan tentang hak waris dengan kakak saya. Oh iya. Oh ini jadi kakak ya? Ya, Kakak ya. Oke, kita sepakati dulu ya aturan permainannya bahwa isi pembicaraan ini adalah kita bersifat rahasia untuk kita aja dan kita harus bicara dengan bahasa yang sopan ya. Apalagi kan Mbak Putri dan Mbak Novi ini kakak beradik ya. Tidak membawa senjata tajam kan ini? Tidak Enggak ya, Pak. nggak boleh berbahaya, nggak boleh ya. Itu nanti saya akan memberi kesempatan ke Mbak Putri untuk bicara, juga kepada Mbak Novi untuk berbicara. Sama-sama saya beri kesempatan. Aturan mainnya adalah ketika Mbak Putri bicara, Mbak Novi nggak boleh memotong ya atau menyela gitu ya. Jadi biarkan kesempatan. Nanti akan saya beri kesempatan juga untuk Mbak Novi untuk berbicara ya. Semoga nanti dengan dialog ini kita bisa ada jalan keluar untuk titik temu. Dan jika nanti diperlukan dan dikehendaki oleh Mbak Putri dan Mbak Novi, bisa itu ada namanya bicara saya dengan Mbak Putri aja, mungkin takut tidak enak ada sesuatu yang disampaikan. Jadi saya bisa bicara dengan empat mata dengan Mbak Putri, juga nanti saya empat mata dengan Mbak Novi jika diperlukan. Itu namanya kaukus di istilah hukumnya. Ya, cukup jelas? Jelas Pak. Ya, oke. Silakan permasalahannya apa, Mbak Putri, yang lebih detail dan jelas. Jadi selama 6 bulan ini saya dan Mbak Novinya itu kurang enak Pak gitu. Dalam keluarga, dan kita berkesepakatan untuk bertemu dengan mediasi sebelum melanjutkan ke pengadilan gitu Pak. Karena saya pikir kan kalau misal kita mediasi barangkali ada bisa menemukan titik terang gitu Pak. Ya, betul. Ya, gitu sih Pak. Ya, oke, dari Mbak Novi. Saya sih ngerasa kayak gak adil buat saya, karena kakak saya tuh dikasihnya itu sawah sama rumah, sedangkan saya cuma dikasihnya sawah doang. Saya Iya. juga kepengen keadilan, pengen juga rumah. Iya, iya. Tapi saya udah tertulis di sini Pak wasiat dari Mama, yang mana pas kita ditunjukkan wasiat ini oleh notaris, Mbak Novinya tuh nggak ada posisi di rumah Pak, dia tuh pergi terus keluyuran gitu Pak. Jadi setelah dia tahu, dia baru protes gitu Pak gitu. Iya. Dia mempermasalahkan rumah yang dikasih sama orang tua saya buat saya gitu. Sedangkan dia juga dikasih sawah, saya juga dikasih sawah, sama gitu Pak. Iya, iya. Jadi harta warisan itu adalah Mbak Putri dapat sawah, Mbak Novi dapat sawah. Dapat. Cuman Mbak Putri dapat rumah, Mbak Iya. Novi enggak. Itu berdasarkan surat wasiat. Wasiat. Oh, bisa dilihat? Mbak Novi udah lihat surat wasiatnya? Belum. Nah, bisa coba kasih lihat. Oh, ini. Ya kamu harusnya ketemu malah pergi terus payaban terus gitu Pak. Dia kayak gitu Pak. Jadi sekarang kita meributkan ya gitu, nggak ada titik terang kalau kita belum mediasi gitu Pak. Ya, saya Silakan boleh. ya. Ya,
betul. Betul ya? Iya. Jadi di sini dijelaskan rumah adalah untuk Mbak Putri. Mbak Putri. Iya, Ya. betul. Tapi saya nggak mau Pak, saya pengennya adil gitu. Tapi kalau misalnya seenggaknya ya Mbak saya tuh ngomong gitu kalau misalnya dikasih rumah, kenapa gitu Pak, kenapa saya nggak dikasih, alasannya kenapa? Kan tadi saya udah jelasin, kamu tuh kayak ban terus gitu. Gimana kita mau ngobrol Pak kalau dia pergi terus gitu Pak? Kita nggak ada kesempatan untuk ngomong pun sama dia tuh nggak ada karena dia kayak ban terus Pak. Sekarang rumah itu ditinggali oleh Mbak Putri ya? Iya betul. Iya, iya. Jadi Pak Novi pengennya gimana? Saya pengennya rumahnya dibagi dua, mau gimana caranya, mau dijual atau apa, pokoknya harus adil. Nggak bisa dong, masa dijual, itu kan pemberian orang tua gitu lah. Saya nggak bisa dijual Pak, maksudnya itu kan udah wasiat untuk saya tempati gitu Pak. Itu udah dari wasiat mama, yang mana saya tuh udah merawat mama lah. Ya gitu yang saya udah jelasin, dia tuh selalu keluar gitu Pak. Nggak tahu ada apa di sana, tapi dia keluar terus, nggak mau ngurusin mama gitu Pak. Sekarang saya dikasih rumah dia protes. Iya, iya. Oke, Mbak Novi ada yang mau disampaikan? Ya sebenarnya ya ngasih ngomong apa gitu buat ke mama saya biar saya juga dikasih gitu untuk rumah buat tempatin atau apa gitu. Terus kamu maunya gimana? Maunya ya kalau bisa ya jual aja, nanti bagi dua, gimana caranya, mau berapa uangnya, Ya, bagaimana Mbak Putri? Memang pokoknya lebih solusinya gimana ya, biar jadi dua aja, biar adil. ya itu permintaan Mbak Novi ya, di rumah itu dijual bagi dua gitu ya. Memang kalau kita bisa dimediasi dan bisa selesai itu lebih baik ya, ketimbang nanti kalau berlanjut di pengadilan itu akan memakan waktu, tenaga, biaya, dan stres ya. Apalagi kan kakak dan adik ya, selama bisa bincang-bincang ya itu sangat baik sekali. Mungkin ada Mbak Putri ada usulan lain mungkin dengan keluar. Kalau Mbak Novi kan pengennya rumah itu yang ditempati itu dijual dan dibagi dua uangnya ya. Iya betul. Mbak Putri ada usul mungkin yang lain? Sebenarnya kalau misal dijual saya keberatan Pak, karena itu ya tadi saya udah bicara kalau itu pemberian gitu. Saya nggak mungkin jual pemberian dari orang tua saya gitu Pak. Sangat berat itu, jujur aja sangat berat. Ya mungkin kalau misal bersedia atau saya kasih uang aja tunai 300 juta. Saya nggak mau, pokoknya seharga rumah itu berapa, saya pengennya adil. 300 juta Mbak Novi nggak mau? Nggak mau. Maunya berapa? 700 juta. Nggak mau dong, nggak bisa Pak. Saya jujur aja keberatan gitu Pak. Kalau 700 juta keberatan gitu. Ya mungkin 500. Saya pengennya 700 udah. Nggak mau. Kalau misal kamu nggak mau nerima itu, ya udah berarti kamu hanya menerima sawah aja gitu. Sekarang itu keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau uang 500 juta itu atau tidak? Dengan syarat, itu pun ada syaratnya. Dengan syarat kamu harus mengelola uang itu ya untuk yang dengan yang baik itulah, untuk bisnis kayak atau apa, kamu harus pikirkan itu pun untuk masa depan kamu gitu. Karena kamu kan ada satu-satunya saya udah dititipin sama yang jelas kedua orang tua untuk menjaga kamu gitulah, menuntun kamu untuk lebih baik ke depannya. Terserah kamu mau ambil itu atau tidak, itu di tangan kamu. Kalau misal kamu tidak mau ambil, berarti kamu hanya mendapatkan sawah aja, tidak ada yang lain, sawah aja. Rumah pun untuk saya, kamu hanya milik sawah aja. Jadi yang ditawarkan berapa? 500 juta. 500 juta. Pak Novi pengennya? 700. Apakah bisa ketemu? Saya pengennya tetap di 700. Oh iya, jika memang ini hari belum ada keputusan, kita bisa mengambil waktu seminggu lagi atau 3 hari lagi kita bertemu ya untuk menenangkan pikiran ya. Kita masih cukup waktu. Memang kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Tidak usah 30 hari gitu ya. Bagaimana? Apakah mau nanti ada pertemuan lagi atau
Atau Mbak Novi nerima atau Mbak Putri yang terima gitu? Mbak Putri menerima umpamanya gitu? Atau gimana? Paling saya pikir-pikir dulu seminggu paling. Minggu, ya. Minggu nanti ada keputusan Iya, gitu ya. betul. Gimana Mbak Putri? Berarti kamu mintanya 700 juta? Betul. Nah, saya cukup berat ya Pak gitu. Iya. Kalau segitu dengan apa? Dengan kelakuan dia gitulah. Dia nggak pernah di rumah, nggak pernah rawat. Sekarang saya dikasih rumah dia nggak terima gitu kan kayak aneh gitu Pak. Kalau misal 700 gimana ya? Atau 600? Saya tetap pengen 700. Saya coba pikirkan. Apakah mau dikabulkan atau menunggu seminggu lagi rapat? Terserah kakak dan adik kan mana baiknya ya. Biar kembali baik, jadi baik semua kan kakak adik ya. Atau mau ditunda atau bagaimana? Ya udah kalau misal mau 700 bisa. Cuma dengan syarat kamu harus mengelola uang itu dengan baik. Pokoknya jangan dipakai untuk yang tidak jelas gitu lah. Karena ya sebagaimanapun kamu tuh ada saya satu-satunya. Ya baik saya 700 juta aja, nggak apa-apa. Kasih ya. Iya, oke saya terima. Saya akan jaga uangnya dan saya berubah dari sikap atau perilaku. Oh iya, baik ya. Kalau gitu udah ada sepakat ya. Ini kakak yang baik, ini adik yang baik ya. Tetap dijaga hubungannya ya. Jadi uang kita udah sepakati. Nanti kita akan buat akta perdamaian. Nanti akan ditandatangani kedua Mbak Putri dan Mbak Novi. Kita akan buat resume perdamaiannya. Nanti kita akan daftarkan di pengadilan atau di notaris. Setuju? Setuju ya. Habis ini kita buat ya. Baik. Ya, bisa tunggu ya. Bisa. Kita buat ya. Oke, silakan. Salaman dulu. Selamat ya, Mbak Putri ya. Selamat Mbak Novi ya. Terima kasih, Pak. Iya.